Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 25 November 2024. Pertama, Paman Riyanto Ulil Brigjen TNI Elpis Rudi emosi kepada sosok AKP Dadang Iskandar. Selanjutnya, anggota Komisi 1 DPR Yoyo Cryosudipjo menyinggung jenderal menganggur hingga Partai Coklat. Brigjen TNI Elpis Rudi menyebut sosok AKP Dadang Iskandar sebagai pengkhianat Polri. Tidak hanya itu, Elpis menilai AKP Dadang Iskandar sebagai produk gagal Polri. Duka mendalam dirasakan keluarga saat pemakaman Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Ajun Komisaris Polisi AKP Riyanto Ulil Ansar. Paman Ulil, Brigjen TNI Elpis Rudi, menyebut sosok AKP Dadang Iskandar sebagai pengkhianat Polri. Elpis juga menilai AKP Dadang Iskandar sebagai produk gagal Polri. Elpis curiga jika Dadang yang menjabat sebagai Kabak Ops sudah terbiasa melakukan kekerasan, sehingga tega mengeksekusi rekannya tanpa ampun. Ia berharap AKP Dadang mendapatkan hukuman yang berat. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, menjelaskan jika Riyanto menjalankan perintahnya untuk mengusut tuntas jika ditemukan ada tambang ilegal di wilayahnya. Anggota Komisi 1 DPR Yoyo Cryosudipjo blak-blakan soal banyaknya jenderal TNI yang menganggur. Yoyo juga menyinggung soal netralitas TNI menjelang Pilkada 2024. Di depan Menhan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Agus Subianto, anggota DPR Yoyo Cryosudipjo mengatakan banyak jenderal TNI yang menganggur. Insya Allah ini aplikatif di dalam satuan TNI, Pak. Yang pertama, Pak Pimpinan nih perlu diketahui juga bahwa di jajaran TNI sekarang itu kalau 200 mungkin lebih, Pak, jenderal yang nganggur, yang namanya staf khusus. Kemudian di TNI AL, di Angkatan Darat, di Angkatan Udara, itu beliau-beliau itu yang bintang 1 bahkan ada yang bintang 3, itu jadi staf khusus, Pak Pimpinan. Jadi terkait dengan hal ini, yang namanya perwira tinggi, ini pengalamannya sudah tidak bisa diragukan lagi, Pak. Secara administrasi, memimpin personil, memimpin satuan, memimpin bidang atau departemen, bahkan di tempat pertempuran. Oleh karenanya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan terkait pembinaan personil, dikaitkan lagi undang-undang TNI, Pak, mohonlah ini Komisi 1 semuanya juga yang terkait dengan undang-undang ini harus menjadi prioritas, Pak. Bahkan ada yang sudah 2 tahun lulus Lemhanas loh, Pak. Oleh karena ini menurut saya perlu perhatian khusus Pak Menteri Pertahanan dan Pak Panglima TNI. Kalau memang di situ sudah tidak ada job, keluarkan beliau-beliaunya. Kementerian Pertahanan masih butuh banyak, kementerian di luar pertahanan juga masih butuh banyak tenaga-tenaga beliau. Selain itu, Yoyok juga menyinggung soal netralitas TNI menjelang Pilkada 2024. Ia blak-blakan menyinggung ramai anggapan adanya partai baru saat ini, yakni Partai Coklat. Sekarang itu, zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua, Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya di media nih yang lagi kencang-kencangnya ini, Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini, Pak? Saya tahu, Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham, Pak.
Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinannya nggak benar, mau sampai kapan? Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.